minum air. Panas ya. Kopi, ada mau kopi. Kopi masih. Apa belum kopi? Apa belum kopi? Masih. Assalamualaikum Kak Rizky. Assalamualaikum Kang Kus. Waalaikumsalam. Cakung hujan nih Kak Rizky, hujan deras Cakung. Waduh, saya baru selesai nih Kak. Oh gitu. Ya. Saya tadi dari sekolah terus ke SMP 27, hujan deras, banjir. Ini baru sampai rumah nih. Baru banget sampai rumah. Udahlah saya bilang, dulu deh gitu. Ini teman-teman pada kemana ya? Kurang tahu nih Kak. 3 menit lagi nih Kak. Oh ya, oke sip. Ibu di belakang. Tutup Bang.
Cek cek. Tes tes. Aman, Kadian aman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana Aman Kadian? Siapa? Kadian, aman. Aman Saya Kadian. pakai HP anak saya nih. Saya coba masukin akun saya. Belum benar Kadian? Belum. Alat katanya barangnya masih menunggu kedatangan di gudang katanya. Waduh. Agak susah itu nyari katanya. Semua data dan lain-lainnya di situ semua. Saya mau nggak mau harus diservis. Oke, ini kita mulai aja Kak ya. Ini Ya, udah ya Kak. sekitar 5 orang. Siap, siap. Kalian izin kita berdoa dulu Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Mohon izin kakak-kakak semuanya. Pertama-tama saya mohon maaf dulu ini karena beberapa waktu ini tidak bisa maksimal mengikuti karena banyak ada kendala yang menimpa saya. Marilah kawan-kawan semuanya, kita awali dengan doa supaya semua kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar, bisa maksimal. Kita semua diberikan kesehatan dan nikmat rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih. Mari kita mulai. Dipersilakan untuk Kak Rizky. Baik, terima kasih Kak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semua. Mohon maaf dan mohon izin telah mengganggu waktu istirahatnya di weekend ini ya Kak ya. Sekarang kita masuk ke RTL atau rencana tindak lanjut, di mana di sini kakak-kakak akan mendapatkan beberapa sesi, diantaranya nanti ada yang namanya persyaratan-persyaratan atau bagaimana caranya nanti rencana atau program kakak yang kemarin sudah kakak buat akan didesiminasikan ke dalam komunitas belajar di sekolah kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Kita sudah seperti biasa kesepakatan bersama kita. Yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah ini dia agenda kita pada hari ini. Hari ini kita masuk di 1 JP saja ya Kak ya, kurang lebih 45 menit nanti. Yang pertama ini ada pendahuluan, kesiapan belajar kita, penyampaian tujuan, komitmen belajar. Yang kedua ada refleksi awal, yang ketiga ada penyampaian RTL. Nah, di antaranya nanti ada pengantar tugas yang akan kakak buat. Terus ada tugas RTL, penilaian, lini masa ini selama 20 menit. Yang keempat nanti ada diskusi dan tanya jawab seputar tugasnya nanti dan kita akhiri dengan penutup. Oke, kita masuk ke sesi pertama dulu Kak, pendahuluan. Nah, di sini ada level 1 sampai 10 Kak. Oke, bagaimana persiapan belajar kakak-kakak untuk hari ini Kak nih, untuk pertemuan tatap maya pada hari ini. Silakan kakak tuliskan di kolom komentar dari nomor 1 sampai 10 kesiapan kakak untuk tatap maya hari ini Kak, di sore hari ini. Kira-kira berapa Kak angkanya? Silakan Kak. Di kolom komentar Kak. Kolom 5 menit aja Kak. Maaf Kak, bisa diulangi Kak Rizky? Gimana Kak? Untuk persiapan belajar kakak-kakak semua,
untuk pertemuan tatap maya di sore hari ini. Kira-kira persiapan kakak nih dari level 1 sampai 10 kira-kira berapa? Berapa siap kakak untuk menerima pembelajaran tatap maya pada sore hari ini gitu kak? Di sini ada Kak Adnan 9. Wah, luar biasa. Kak Ratna 8. Kadian 7,5, Katris 8,5. Beda-beda semua nih. Kangkus belum nih, Kangkus di level 9. Oke. Kajemi 8. Oke. Boleh Kak Adnan, izin Kak Adnan. Di angka 9 Kak. Boleh Kak ini Kak dijelaskan Kak, kenapa Kak Adnan pilih nomor 9 kira-kira Kak? Iya Kak, izin menyampaikan kenapa saya menulis angka 9 ya, kesiapan belajar. Karena kebetulan di hari Sabtu ini saya tidak ada kegiatan ya Kak ya. Jadi hari ini banyak rebahan ya, jadi siap menerima pembelajaran Zoom ini gitu Kak. Ya kebetulan di luar kan juga cuacanya sedang hujan ya Kak ya. Mau kemana lagi gitu Kak ya Kak. Kalau nggak belajar bareng kakak-kakak hebat di sini seperti itu Kak. Luar biasa. Terima kasih Kak Adnan. Nah, Siap Kadian Kak, nih. sama-sama. Izin Kadian 7,5 nih. Wah. Iya, baik. Kak. Tadi saya lihat kan ini kakak-kakak semua ya, warnanya berbeda tuh, 7 ke 8 ya, kesiapan. Saya terus terang saja nggak begitu maksimal seperti yang sudah saya sampaikan. Hari ini juga baru saja saya sampai rumah ini dari berbagai kegiatan dari pagi tadi, ya lomba renang di KRPB Bulungan, ada arisan keluarga juga, lalu semalam juga Jusa. Jadinya luar biasa padat dan ngantuk sekali sebetulnya nih. Tapi demi bisa ikut berinteraksi dan belajar kembali bersama teman-teman semua, saya siap untuk menerima ilmu-ilmu baru dari kakak-kakak semuanya. Seperti itu Kak. Terima kasih Kak Dian. Ini angka 8 ada Kak Ratna dan Kak Jemi nih. Silakan Kak. Boleh salah satu aja Kak. Kak Ratna atau Kak Jemi. Kak Jemi aja Kak. Laki-laki biasanya kalau ada laki-laki mah laki-laki ya. Oke, boleh Kak Jemi. Silakan Kak Jemi. Dia pura-pura dia mau pura-pura ngilang. Ya baik, terima kasih Kak Rizky. Mohon izin teman-teman. Ya, yang pertama memang saya senang angka 8 ya. Jadi apapun itu pasti ada 8-nya ya, baik tanggal lahir, baik. Pokoknya semua di kostum saya senang angka 8 Kak Rizky, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau misalnya saya mengikuti pembelajaran seperti di hari weekend, Sabtu dan Minggu, otomatis saya terkendala dengan wifi ya, karena di rumah saya yang ini wifi-nya, karena saya kalau Sabtu Minggu itu adanya di Bekasi Kak, bukan di Jakarta ya, jadi saya terkendala dengan wifi, jadinya mengandalkan ini apa namanya kota internet HP gitu kan. Nah jadi itulah yang membuat saya di 8. Itu aja sih Kak, selebihnya saya siap mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Kak Rizky dan teman-teman. Ya, terima kasih Kak Jemi. Oke, cukup ya Kak, kita lanjut Kak. Terima kasih kakak semua. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita pada tatap maya hari ini. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar.
Ini refleksi awal. Nah, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek, Kak. Nah, yang kemarin nih, Kak, nih. Bagaimana? Ini satu orang aja, Kak, ya. Kita langsung bungkus-bungkus aja nih, Kak. Satu orang. Yang pertama nih, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Sebenarnya ini harus pendapat masing-masing, tapi bolehlah, silakan. Saya ingin Ya, jawab, Kak, silakan, Kak. saya Kak, izin. Boleh, Kak Dian, silakan, Kak. Baik, izin kakak-kakak semuanya. Berhubung semalam saya nggak bisa ngomong sama sekali di sini ya, jadi nggak bisa mempresentasikan hasil tugas saya. Di sini akan saya coba menjawab. Tentunya kita butuh sekali kolaborasi di setiap kegiatan di sekolah, terutama pembelajaran berbasis proyek. Seperti yang saya coba buat di sekolah yaitu SEM, Sport Education Model, itu sangat membutuhkan sekali kerjasama dan kolaborasi dari aset SDM yang manusia di sekolah maupun sosial dan fisik ya tentunya. Dengan guru-guru teman sejawat lainnya di sekolah, dengan wali kelas, dengan kepala sekolah, kita harus bisa bersinergi dengan orang tua dan terutama komite juga harus bisa menyampaikan perencanaan yang baik sehingga bisa menghasilkan hasil yang baik juga. Tentunya itu butuh kerjasama yang solid, terutama juga dengan anak-anak. Bagaimana kita bisa menyampaikan visi misi kita, tujuan pembelajaran kita secara terperinci sehingga mereka paham tugasnya apa, harus melakukan apa, bagaimana. Dan itu kalau nggak ada kolaborasi, kalau nggak ada kerjasama yang baik dalam kebersamaan di sekolah, pasti nggak akan dapat hasil yang baik, Kak. Jadi di Kombel ini tentu di situ semua kan sudah merangkum semuanya ya, semua ada di situ. Jadi kalau kita mau hasil yang baik ya kita tentu harus melakukan kerjasama yang baik pula dengan rekan sejawat kita di Kombel kita di sekolah. Begitu, Kak, kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak Dian. Kak Dian, izin Kak Dian bertanya. Kemarin Iya, silakan. di 3.1 C2 Kak Dian kan sudah. Kira-kira rancangan program kegiatan Kak Dian yang akan Kak Dian diseminasikan ke Kombel apa ya, Kak? Iya, baik. Saya kebetulan punya tim handball yang lumayan baik, Kak, prestasinya di sekolah di wilayah maupun di inilah hitungannya di DKI atau provinsi gitu ya, Jabodetabek lah. Nah, itu menjadi satu-satunya di wilayah dan itu mendapat support sekali dari sekolah sehingga saya ingin mencoba membuat. Tadi yang mau volley, Kak, saya sempat salah tuh nulis, masih ketinggalan tuh mau volley yang mudah gitu kan. Cuman kenapa nggak saya kembangkan aja nih ekskul saya yang sudah punya prestasi lah. Kita kembangkan, kita coba buat turnamen sekaligus pemasalan dan pengenalan dan pemasalan di wilayah Ciracas begitu, Kak. Jadi saya buat model SEM untuk turnamen untuk wilayah ya Ciracas, turnamen lomba handball untuk untuk menambah pengetahuan dan keterampilan fisik maupun olahraga para siswa di sekolah begitu, Kak. Siap, baik. Terima kasih Kak Dian. Siap, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, Kak. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Boleh, Kak, silakan, Kak. Satu orang aja, Kak, kita bungkus. Kira-kira siapa, Kak?
Kak Adnan, ayo Kak Adnan. Kak Adnan, ayo yang muda, ayo kreatif, ayo saya dorong-dorong yang muda loh. Mungkin Pak Angkus dulu, Pak. Kami ingin belajar nih dari Pak Angkus nih. Bisa Dibalikin kayak Kangkus. ngelempar bola ya. Saya kayak ngelempar bola ya. Oke. Baik Kak Rizky, izin ya Kak Rizky ya. Siap. Lanjutkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Rizky, jujur ini adalah situasi yang luar biasa untuk saya Kak Rizky. Dari yang semalam saya sajikan, kemudian berdasarkan masukan dari teman-teman, hari ini kebetulan saya di sekolah ada guru agama, tadi Kak Rizky dari pagi, ada guru agama, kemudian ada dua-duanya, ada guru agama dua-duanya, kemudian ada guru kelas 3 dan kelas 4 tadi. Nah saya bahas tuh Kak Rizky program yang semalam itu, rancangan itu. Gitu. Saya bahas, kemudian saya masukkan ide-ide dan saran-saran dari teman-teman. Ternyata rancangan itu ada sedikit perubahan dan penyempurnaan Kak Rizky. Nah, dari sedikit penyempurnaan itulah timbullah rancangan RTL-nya Kak Rizky. Namun belum saya rapikan nih, masih tulisan tangan gitu kan. RTL-nya dimulai dari rapat koordinasi antar guru bidang studi, kemudian paparan kepada komunitas belajar atau semua guru, kemudian saya minta izin ke pengawas juga Kak Rizky, kemudian paparan yang kedua kita mengundang pengawas dan pengawas pendidikan dan pengawas agama Kak Rizky di sana. Nah, itu ada beberapa tahapan sampai kepada pelaksanaan, kemudian ada juga di akhir itu di bulan April, Mei itu kita evaluasi, dan yang mengevaluasi bukan saya, tapi hasil kerja saya itu, hasil kerja dengan kombel di sekolah itu dievaluasi oleh guru agama, pengawas agama dan pengawas pendidikan. Jadi ini luar biasa menurut saya, ya, sehingga saya sudah mencoba merangkul beberapa teman sejawat, diantaranya adalah guru agama, dan baru mungkin di saya itu ada guru kelas sekitar 13, baru yang saya ajak bicara itu sekitar 4 atau 5 Kak Rizky, dan alhamdulillah mereka itu ternyata oh iya ayo deh semangat juga gitu untuk bisa ikut dengan menggerakkan kompel ini gitu Kak Rizky kalau dari saya. Nah saya bilang tujuan kita endingnya nanti adalah kualitas pembelajaran bagi siswa, kata saya seperti itu. Jadi nanti itu saya bilang kita bukan untuk diri sendiri, tapi nanti kita endingnya ini adalah untuk kualitas pembelajaran bagi siswa, dan tentunya adalah ini akan menjadi budaya mutu di sekolah. Itu Kak Rizky yang bisa saya sampaikan mungkin ya. Jadi kita akan mencoba menggerakkan kompel ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Kus. Silakan Kak Dian. Ya, mau izin bertanya dengan Kak Angkus. Semalam saya kurang begitu bisa ini ya, mengikuti dengan baik. Yang ingin saya tanyakan Kak Angkus, izin. Ya. Kak Angkus, berarti selama ini di sekolah Kak Angkus itu semua kegiatan dilaksanakan pada hari yang sama ya, maksudnya Selasa itu kalau nggak salah ya? Jumat. Baik senam, makan bersama, bimrauh dan lain sebagainya ya. Ya, betul. Iya. Berarti memang seperti yang saya sampaikan semalam itu ya di chat itu ya, penjadwalan ya Kak Angkus ya. Betul. Jadi kalau memang baiknya saran saya saja atau usulan masukan kegiatan selain bimroh keagamaan dilaksanakan di hari yang lain seperti itu. Biasanya sih seperti itu ya. Kalau nggak salah teman-teman yang lain juga mungkin seperti itu biasanya. Selasa dan Jumat mungkin seperti itu. Seperti itu kan. Sampai hari ini tadi ada kesepakatan kami dengan guru kelas dan guru agama itu seperti yang disampaikan Kak Ratna. Kak, kalau sampai jam 8 itu kayaknya menyita waktu. Akhirnya kami sepakati per session itu 15 menit Kak Dian. Per session.
senam 15 menit, tadarus dan tausiah 15 menit, kemudian makan bersama itu 15 menit sampai kepada gosok Nah. gigi terakhir. Nah itu. Nah itu yang maksud saya Kang Kus nih gini. Kalau apa namanya senam dengan pakaian olahraga disambung dengan keagamaan sepertinya kurang pas ya Kang Kus ya. Ya, ya. Jadi Siap. kalau Bimroh itu kan kayak Kak Jemi kalau nggak salah ngomong semalam ya, baiknya pakai baju Muslim di hari Jumat kan. Kalau senam alangkah baiknya dilaksanakan pada hari yang lain untuk setelah itu bisa operasi semut dan lain sebagainya. Dan soal waktu memang misalkan ya kalau di sekolah saya itu kita mulai 6:30 dari mulai senam bersama, lalu ada makan bersama bergantian tuh setiap minggunya, setiap Selasa ya, Selasa Sehat namanya. Lalu minggu keduanya ada operasi semut, lalu ada literasi, ada 4 macam kegiatan di setiap bulannya, di setiap Selasa. Kalau untuk Jumat khusus untuk Bimroh kita ada sholat duha jamaah, lalu ada tausiah baik anak-anak maupun dari gurunya bergantian, lalu ada tadarusnya seperti itu Kang Kus. Mungkin ya. Ini contoh saja dari sekolah saya. Ya. Begitu Kang Kus. Mohon maaf Kang Kus. Hanya masukan aja. Kan ini kan berdiskusi untuk maju bersama toh, memajukan pendidikan kan. Nggak apa-apa, siapapun saya anggap itu adalah luar biasa dan bagus. Bisa saya contoh nanti. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih. Ya, terima kasih kakak. Kita lanjut ke berikutnya nih Kak. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, silakan Kak. Boleh Kakak yang belum. Ayo Kak. Nah, Kak Juni tuh udah muncul. Ayo Kak Juni, nomor 3 Kak Juni. Semangat Kak Juni, nomor 3. Baru datang saya. Baru datang. Coba Kak Adnan, nomor 3 Kak Adnan. Ayo, boleh Kak. Kak Adnan, ayo. Semangat Kak Adnan, semangat. Coba Kak Rizky, maksudnya voice choice ownership itu seperti apa ya? Nanti coba saya tambahkan. Oke. Yang kemarin kita sudah bahas nih Kak, tentang suara, penampilan, dan kepemimpinan nih Kak, terhadap penerapan pembelajaran bersistem ini ya, project Kak, terhadap pembelajaran kepada peserta didik. Tentang suaranya kemarin Kak, atau rasa kepemimpinan dalam peserta didik Kak. Jadi dampaknya Kak, apakah nanti rencana yang akan Kakak terapkan akan berdampak kepada peserta didik itu Kak? Lebih ke karakternya Kak ini Kak. Oke, baik Kak. Mencoba menambahkan ya tentang voice choice ownership ya. Di sini rencana saya akan melakukan SEM ya untuk beberapa cabang lomba ya. Nanti rencananya 3 cabang lomba ya. Ada apa namanya itu futsal, kemudian bola basket, dan satunya tentang lomba egrang tradisional seperti itu. Nah, di sini tentunya akan berdampak ke peserta didik ya, di mana dalam SEM ya, pelaksanaan olahraga itu kan menanamkan nilai-nilai tentang sportivitas ya, kerjasama, tanggung jawab, disiplin. Nah, itu tentunya nanti akan berdampak ya dari permainan olahraga itu. Harapan kita dari SEM ya, nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian tentang kepemimpinan seperti itu ya, kita juga rutin ya mendatangkan narasumber-narasumber di sekolah saya ya untuk penanaman nilai-nilai kepemimpinan untuk anak-anak OSIS MPK di SMP saya. Ya, tentunya itu nanti dapat ditularkan ke teman-teman dalam lingkungan sekolah seperti itu. Mungkin itu aja sih Kak dari pendapat saya tentang pertanyaan tersebut. Terima kasih Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Adnan. Nah, di sini menarik nih, Kak. Voice choice and ownership ini lebih ke, kalau voice itu ke suara ya Kak. Suara itu timbulnya ide atau gagasan dari peserta didik Kak. Lebih ke situ ya Kak. Kalau choice-nya itu kita memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, kalau ownership itu lebih ke tanggung jawab, rasa tanggung jawab, rasa memiliki siswa terhadap proses pembelajaran yang kita berikan. Lebih ke situ ya Kak ya, untuk voice, choice, dan ownership. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini oke, kita lanjut. Yang pertama, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, ini tujuannya Kak. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini ada keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, ini kemarin sudah kita bahas, pembelajaran yang berkelanjutan ya Kak. Nah, ini kita masuk ke penyampaian RTL, rencana tindak lanjutnya. Nah, di sini pengantar tugas. Mungkin Kakak bisa sambil ditulis saja Kak, inti-intinya, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan sekolah. Nah, maksudnya di sini ada program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut Kak nih. Setelah kemarin kakak sudah membuat rencana atau rancangan program yang akan kakak diseminasikan, nah, di sini kakak akan masuk ke rencana tindak lanjutnya. Kakak akan presentasikan ke dalam komunitas belajar di sekolah kakak. Ya, sebentar Kak. Ini maaf ya Kak, agak berisik Kak. Nah, di sini pengantar tugasnya, sebelum merancang program atau kegiatan, kakak melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ya Kak. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki sekolah. Nah, rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat. Nah, di sini meliputi 4 aspek penilaian, Kak. Yang pertama, tujuan programnya nanti bagaimana, kelengkapan rencana dalam struktur programnya, keterlibatan komunitasnya, dan rencana evaluasi. Nah, sebentar Kak. Oke, kita lanjut Kak. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh saya sendiri nanti berdasarkan unggah tugas. Nah, jadi nanti ada 4 aspek penilaian yang akan saya nilai, yaitu mulai dari tujuan programnya, kelengkapan rencananya atau strukturnya nanti, terus keterlibatan komunitasnya yang kemarin sudah kita bahas, mulai dari guru yang dilibatkan dan juga peserta didik.
Yang terakhir ada rencana evaluasi programnya. Nah, nanti di akhirnya bagaimana? Seperti itu Kak. Kita lanjut. Nah, di sini ada quote dari Sukan Ratnakar, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Nah, ini tertuju pada rencana tindak lanjut yang sudah kakak buat ya Kak ke depannya. Di sini juga ada tujuan pembelajaran khusus. Nah, rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya. Nah, di sini sebenarnya kakak akan ditugaskan. Sebentar, Kak. Nah, di sini ada bentuk rencana tindak lanjut. Jadi di sini kakak akan diberikan persyaratan nih Kak. Yang pertama, kakak nanti akan membuat PowerPoint berupa ya PPT atau Canva, silakan. Nah, ini maksimal 9 slide Kak. Hanya 9 slide, tidak boleh lebih ya Kak. Hanya 9 slide, tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Nah, di dalamnya itu, di 9 slide itu, ada komponen programnya. Nah, di sini sudah tertulis. Yang pertama ada judul program atau kegiatan, yang kedua ada latar belakangnya, yang ketiga ada tujuan program. Nah, yang keempat ini biasanya 2 slide ya Kak, karena terlalu banyak ya Kak. Ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya. Lalu yang kelima ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ada yang ketujuh ada rencana evaluasi. Yang ke-8 ada kemungkinan tantangan. Nah, nanti di 9 slide ini yang nanti akan kakak buat untuk kakak paparkan dalam diseminasi ke komunitas belajar. Di dalamnya ini ada komponen program yang sudah tertulis di sini Kak. Silakan kakak kalau ingin di foto silakan atau ditulis silakan. Nah, di sini ada keterangannya. Yang nomor 1 ini RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Nanti akan saya cek kembali. Yang kedua nanti diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama. Nah, ini Kak yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu didiseminasikan ke dalam kombel di sekolah masing-masing. Nah, yang ketiga nanti kalau sudah dipaparkan di kombel, nanti kakak bisa unggah tugas. Nah, tugasnya ini berupa apa? Tugasnya ini berupa video atau foto dan juga dokumen lainnya. Nah, nanti videonya maksudnya itu Kak, nanti 9 slide ini kakak paparkan ke dalam kombel. Nah, saat pemaparan itu kakak liput Kak. Kakak liput, kakak videokan saat paparannya. Lalu kakak foto, ada berupa foto juga. Dan juga dokumen lainnya ini dalam arti pasti kalau kakak ada rapat atau kakak ada seminar-seminar kecil pasti itu ada yang namanya absensi Kak. Absensi kehadiran, nanti yang kakak-kakak undang itu siapa saja, apakah kepala sekolah atau pengawas atau guru rekan sejawat dan lain-lain. Nanti kakak buat rekap absennya berupa foto aja nggak apa-apa Kak. Dan juga notulen biasanya Kak. Nanti kan ada notulennya, bisa kakak foto juga. Atau bisa kakak lampirkan dalam bentuk file absensi dan notulennya. Nah, jadi ada 4 isinya Kak, nanti Kak yang diunggah ke dalam LMS. Itu nanti dijadikan satu saja ke dalam Google Drive yang berisikan video diseminasi kakak-kakak semua, foto, dokumen lainnya itu berupa absensi dan juga notulen. Nah, seperti itu ya Kak ya. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah. Nah, mungkin di situ kita lanjut lagi.
Nah, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, yang pertama judul program. Nah, ini penjelasannya Kak. Judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, latar belakangnya juga nanti ada pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan ini kan yang tadi voice choice owner-nya akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jadi keberpihakan kepada peserta didiknya nanti kakak akan masukkan ke dalam program kakak. Gitu. Lalu ada tujuan programnya. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, jadi di sini kita sangkutkan Kak, kita libatkan pembelajaran PJOK di dalam program perencanaan yang akan kita diseminasikan ke dalam Kombel. Dan yang keempat nih ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, di sini ada salah satunya ini menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan yang kakak-kakak akan lakukan. Lanjutkan yang kelima ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, program atau kegiatan yang kakak buat merupakan sebuah program kegiatan co-kurikuler. Nah, jadi bukan ekstrakurikuler ya Kak ya. Jadi yang kakak akan lakukan, yang akan kakak diseminasikan dalam program RTL ini itu berupa program kegiatan co-kurikuler, bukan di dalam ekstrakurikuler. Kalau co-kurikuler itu kan berarti mencakup semua ya Pak, semua peserta didik dari satu sekolah gitu Pak. Kalau ekstrakurikuler itu kan hanya beberapa atau sebagian. Nah, oke, selanjutnya, nah ini juga bisa melibatkan guru mapel lain atau guru kelas atau guru yang menyangkut dalam program kegiatan kakak-kakak. Nah, ini yang keenam ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Ini jelas kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan kakak-kakak. Jadi jangan sampai program yang sudah kakak buat tapi aset di sekolah tidak mendukung, gitu kan. Nggak repot juga nanti Kak. Yang keenam ini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini sudah tadi. Ada rencana evaluasi. Di sini dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja kakak-kakak akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf, anggota, komunitas belajar dalam sekolah. Nanti jelaskan juga alat pengumpulan datanya yang digunakan itu seperti apa. Misalkan seperti wawancara atau survei atau refleksi murid. Ini yang lebih mudah sih refleksi murid nanti Kak. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Nah, jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi. Kakak-kakak rekomendasikan juga untuk mengatasi tantangan itu. Nah, jadi nanti di dalam 9 slide ini silakan kakak kupas semua Kak tentang rancangan program yang kakak buat. Di antaranya ada semua ini Kak. Jadi nanti tantangannya seperti apa, solusinya seperti apa. Jadi kita bisa merangkul semua anggota di dalam komunitas belajar di sekolah kakak-kakak. Nah, ini ada aspek penilaian rencana tindak lanjut RTL. Nah, ini ada tujuan programnya. Yang A, mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Nah, ini nomor 2 ini voice choice dan owner-nya. Yang ketiga dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Yang B ada kelengkapan rencana dalam struktur programnya. Yang C juga ada keterlibatan komunitas dalam sekolah. Lalu ada rencana evaluasi program. Oke, kita lanjut. Nah, di sini lini masa rencana tindak lanjut atau RTL. Nah, nanti yang pertama ini ada penyusunan rencana tindak lanjut. Nah, setelah sesi pengantar RTL ini Kak, yang hari ini, nah nanti lalu kakak akan menyusun dan mengunggah di LMS.
RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan, diskusi KBS terkait RTL, PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lainnya yang relevan. Nah, rentan 6 hari dari sesi pengantar. Nah, jadi setelah ini kita libur dulu 1 minggu, Kak. Setelah tatap maya hari ini, kita libur 1 minggu. Nah, kakak-kakak untuk membuat RTL ini, Kak. Jadi membuat 9 slide dan juga sudah kakak paparkan atau sudah kakak diseminasikan ke dalam Kombel. Jadi diberi waktu 1 minggu. Nah, setelah sudah kakak unggah dalam bentuk Google Drive ya Kak, dijadikan satu saja. Nah, setelah itu penilaian RTL. Nanti yang sudah kakak unggah, tugasnya akan saya periksa. Lalu setelah itu ada umpan balik RTL. Nah, nanti juga ada nih Kak, setelah 6 hari, nanti setelah saya nilai, nanti juga ada, kita break dulu 6 hari lagi untuk melakukan umpan balik RTL. Jadi kita hanya tinggal 2 kali Zoom lagi nih Kak nih. Nah, tidak terasa Kak. Tinggal dua tatap maya lagi. Nah, mungkin sampai situ untuk pengantar tugasnya. Silakan kita diskusi dan tanya jawab seputar pengantar tugas yang nanti akan kakak lakukan. Silakan Kak Angkus. Masih di mute, Kak. Baik. Aduh. Kok putus? Mana tadi? Oh ini. Oke. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rizky, mohon maaf mungkin ya penjelaskan dari Kak Rizky sudah cukup jelas Kak. Namun mungkin kami Kak minta apakah bisa beberapa slide yang memang harus kami kerjakan itu dikirim lewat grup Kak. Jadi kan Kakak tadi menyebutkan ya ada beberapa bagan ya, ada beberapa format itu yang harus kami kerjakan. Bisakah itu dikirim via grup Kak, grup WA misalnya. Jadi jangan semua yang harus kami kerjakan saja Kak Rizky yang dikirim. Pertama itu Kak Rizky. Kemudian yang kedua, dengan paparan 9 slide ini Kak, apakah juga ditentukan waktunya Kak? Waktu untuk pembuatan video Kak, seperti kalau video pembelajaran yang pertama kan 30 menit gitu kan. Terus video pembelajaran yang kedua kan 50 menit. Nah, apakah untuk diseminasi ini ditentukan juga waktunya? Mengingat begini Kak Rizky, kan situasional nih. Kalau namanya memaparkan 9 slide ini kan kalau teman-temannya antusias misalnya bisa cepat selesai. Tapi kalau teman-temannya sebagian pasif, sebagian aktif, itu bisa lebih dari 30 menit. Nah, itu maksud saya Kak Rizky. Bisakah dibatasi waktunya itu misalnya antara 20 menit sampai 30 menit misalnya. Nah, kemudian kalau foto-foto yang lain sih saya udah mencatat nih. Tadi ada foto, ada absensi, ada notulen gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya Kak Rizky, mohon maaf. Setelah ini kita buat diseminasi ya atau implementasi ke teman-teman barangkali ya. Implementasi ke teman-teman. Apakah di saat pemaparan narasumber yang dari kayak saya guru agama, kemudian nanti guru kelas itu juga wajib divideokan atau bagaimana? Atau cukup saya sendiri yang memaparkan itu? Itu Kak Rizky, ya. Nah, kemudian nanti apakah ini video yang terakhir atau masih ada tugas lanjutan setelah ini Kak Rizky? Baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya jawab ya Kak Anggus. Oke, nanti yang pertama nanti akan saya kirim PowerPoint-nya Kak. Untuk PowerPoint yang tadi pengantar tugasnya nanti akan saya kirim ke grup. Baik, terima kasih. Ya Kak. Untuk pertanyaan nomor 2 seputar waktu ya Kak ya. Oke, untuk waktu ini sebenarnya tidak dibatasi Kak. Di sini tidak ada persyaratan. Jadi silakan kakak-kakak misalkan kalau Kak Engkus ada pembukaan dulu atau ada sambutan dulu, itu tidak divideokan tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa Kak. Yang penting nanti saat kakak mulai pemaparan kepada guru-guru atau rekan sejawat yang lain, nah itu mulai dari situ di dalam
videonya silakan. Jadi untuk waktu sih di sini masih bebas Kak, tidak ada persyaratan. Nah, untuk yang terakhir, apakah tadi guru-guru atau rekan yang lain di foto atau dilibatkan dalam video ya Kak ya? Ya, betul. Iya Kak, jadi saat Kakak memaparkan itu terlihat semua Kak. Jadi saya bisa ngecek nanti siapa yang hadir. Jadi kameranya itu ditujukan terlihat semua Kak, Kangkus Jadi saat berputar gitu ya kameranya ya, bergerak ya kameranya ya. boleh dari jauh pun nggak apa-apa Kak, yang penting terlihat semua, ada Kangkus yang Ya. memaparkan dan juga Siap. ada rekan guru yang memperhatikan, seperti itu aja Kak. Siap, siap. Mungkin itu aja Kang Baik, Kus. terima kasih. Apakah sudah terjawab Kak? Ya, terima kasih Kak. Silakan Kak Dian. Ya, baik, terima kasih Kak. Sekedar tambahan aja. Untuk gurunya, untuk teman-teman rekan sejawat kita, itu ada batasan kah? Atau misalkan boleh kepala sekolah dan wakilnya saja, misalkan ada atau sama wali kelas beberapa. Itu bagaimana Kak? Apakah harus full atau hanya beberapa saja boleh? Itu pertama. Terima kasih Kak Dian. Ada lagi Kak Dian? Itu dulu Kak. Oke, siap Kak. Sebenarnya di sini juga tidak disebutkan Kak di dalam persyaratan, tidak ada persyaratannya seperti itu. Di sini hanya tertulis, kalau di saya itu hanya tertulis ini aja Kak, peserta atau rekan sejawat yang berada dalam struktur komunitas belajar di sekolah kakak-kakak. Misalkan di situ hanya ada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, atau hanya ada 5 guru di dalam komunitas belajar kakak-kakak, itu silakan Kak. Jadi hanya itu saja. Jadi tidak harus mencakup semua guru kakak undang, tidak usah. Jadi yang paling penting itu yang terlibat dalam komunitas belajar di sekolah kakak-kakak saja. Itu Kak Dian. Ya, baik Kak. Satu lagi Kak. Boleh Kak. Ya, terkait dengan ini RTL dan perencanaan kita. Tadi juga nyambung juga ke Tangkus yang nanya apakah ini video terakhir ya. Nah, jadi setelah ini apakah masih ada kegiatan lanjutan atau hanya berupa paparan saja ke teman-teman Kak. Kita kemarin planning buat kegiatan. Apakah hanya berupa paparan saja, perencanaan atau bagaimana berkelanjutannya Kak? Terima kasih Kak. Siap, terima kasih Kak Dian. Sebenarnya ini video terakhir yang kakak akan berikan atau kakak unggah ke dalam LMS, atau nanti yang akan saya nilai ini video terakhir Kak. Dan untuk program yang akan kakak definisikan ini, itu untuk berkelanjutannya itu sebenarnya tidak ada video lagi. Mungkin saya bisa narik kesimpulan ini ya kayak mungkin setelah ini terus kakak akan lakukan program yang sudah kakak definisikan, terus nanti akan direkam lagi. Nah, tapi tidak Kak, ini terakhir yang dikumpulkan itu hanya video kakak dalam diseminasi ke dalam Kombel saja Kak. Nah, untuk kedepannya apakah program ini kakak lakukan, ya mudah-mudahan aja berlanjut kakak lakukan, karena kan sudah kakak diseminasikan ke dalam Kombel gitu Kak. Tapi kalau untuk video lanjutannya tidak ada, ini video terakhir di dalam kegiatan PKG Kak. Mungkin itu Kak Dian. Iya, baik, terima kasih Kak. Artinya begini, ketika kita punya perencanaan kan belum tentu pasti terjadi, baik waktunya, jenis kegiatannya dan lain sebagainya. Ya, ya mudah-mudahan bisa terjadi, mungkin bisa dikombinasikan dengan P5 misalkan Kak ya, supaya kegiatannya bisa barengan dengan guru kelas atau satu sekolah full semua melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga itu tadi secara holistik semua warga sekolah ikut serta, nggak hanya 1, 2, 3 kelas saja gitu Kak ya. Terima kasih Kak penjelasannya. Ya, terima kasih Kak Dian. Boleh tadi siapa yang resen Kak? Izin Kak. Patris ya sepertinya. Ya, silakan Kak Tris. Iya Kak Rizky, ini mohon izin Kak Rizky ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan.
Ini yang pertama mengenai RTL dan pembuatan video ya tadi ya yang disinggung oleh Kak Rizky juga ya. Ini kan kita kan ini sudah memasuki babak akhir ya Kak Rizky, apalagi sebentar lagi memasuki kegiatan asas ya di awal bulan depan nih. Sekarang tinggal minggu terakhir di bulan November ini. Untuk persiapan videonya itu, kalau misalkan kita mengambil dari kegiatan pembiasaan di sekolah, apakah bisa? Sebab gini Kak Rizky ya, di sekolah saya itu kan sudah ada program Kak Rizky ya, setiap hari itu ya ada pembiasaan. Dan kebetulan untuk PJOK itu kebagiannya di hari Selasa, minggu kedua dan keempat. Ada kegiatan senam bersama. Yang karena kebetulan ada 2 shift ya, sekolahnya itu ada 2 kegiatan senam bersama, shift pagi dan shift siang. Nah, apakah itu bisa menjadi bahan untuk pembuatan video? Karena ini juga melibatkan komunitas guru, ya. Karena ketika kita senam bersama itu semua guru ikut terlibat, Kak Rizky. Itu yang pertama. Dan yang kedua ini Kak Rizky, pada saat kita mengadakan pertemuan dengan guru-guru itu, tadi juga disinggung ya katanya kalau tidak ada kepala sekolah atau wakilnya tidak apa-apa, yang penting sama rekan sejawat ya Kak Rizky ya. Kemudian kan kalau sore kan di saya ini yang mengajar sore itu hanya biasanya tinggal guru yang mengajar di kelas 7. Nah, apakah itu nanti bisa saya jadikan bahan untuk kegiatan misalkan seperti seminar ya, untuk melengkapi tadi tugas-tugas yang Kak Rizky sebutkan. Ya itu saja dulu Kak Rizky ya. Siap, terima kasih Kak Tris. Saya jawab ya Kak ya. Iya, silakan. Oke, tadi pertanyaan yang pertama sebenarnya ini Kak, bukan video saat kita aplikasikan program rencana kita kepada peserta didik, bukan Kak. Ini yang divideokan itu saat Kak Tris ini paparkan rencana program Kakak ke dalam Kombel Kak. Itu Kak Tris. Jadi tadi kan sudah saya singgung di dalam slide ini, Kak Tris itu nanti akan tugasnya itu disuruh membuat 9 slide tentang rancangan program yang akan Kakak lakukan ke peserta didik gitu Kak. Jadi Kakak paparkan dulu, Kakak presentasikan dulu ke dalam komunitas belajar Kakak. Itu yang divideokan Kak. Bukan saat aplikasi ke peserta didik, bukan. Jadi saat Kakak presentasikan saja, Kakak saat Kak Tris presentasi ke dalam komunitas belajar Kak Tris, nah itu Kak Tris videokan. Seperti itu Kak Tris. Sampai sini ya aman ya Kak? Ya, nah, nanti siap. Yang pertanyaan kedua, yang Kakak libatkan dalam diseminasi atau presentasi Kakak nanti, itu komunitas belajar Kakak di sekolah. Pasti Kak Tris ada ya Kak? Anggotanya siapa saja? Ya, nah itu saja Kak yang dilibatkan. Kalau di komunitas belajar Kakak terlibat kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, ya silakan. Tapi kalau memang dua kepala sekolah atau wakil kepala sekolah itu tidak bisa, ya yang penting ada beberapa anggota Dewan Guru gitu Kak. Ada beberapa guru yang bisa menghadiri gitu Kak. Penting di dalam komunitas belajar Kak Tris saja. Sampai sini aman Kak? Ya, paham Mas. Jadi videonya saat video Kakak presentasikan saja, saat Kakak presentasi aja Kak ke dalam komunitas belajar gitu Kak. Ya, terima kasih Mas. Ya, sama-sama Kak Tris. Silakan Kakak yang ingin bertanya. Kak Rizky izin, apakah tidak cukup dengan foto saja ya Kak Rizky? Boleh Kak. Ya, tadi kan ditulisan boleh foto, boleh video, berarti foto boleh Pak Angkus. Ya, maksudnya gini Kak Rizky. Nah, ya betul dong Pak. Kalau saya sih, Kak Rizky, kalau saya memang kan di sekolah itu setiap habis pelatihan memang di sekolah saya itu wajib mengimplementasikan pada teman-teman gitu kalau saya gitu kan. Tapi memang beberapa kali saya kirim video ke P4 misalnya,
itu ditolak Kak Rizky. Jangan video, foto saja gitu. Nah, mungkin dengan teman-teman, kalau saya sih jujur paparan sih nggak masalah Kak Rizky buat saya gitu ya untuk paparan. Tapi mungkin supaya teman-teman juga lebih mudah, dan bisa semuanya selesai cepat, sehingga harapan kita semua kita lulus bersama di atas dibimbing oleh Kak Rizky ini kan. Kalau lulus bersama 100% kan keren dong ya kan, kelas 21 100% lulus, wow mantap itu gitu. Nah maksud saya, apakah kalau memang bisa foto, kita foto saja bareng-bareng semuanya di-upload gitu. Jadi tidak ada yang video nih. Mungkin Kak Rizky bisa penyambung lidah dari kelas 21 kepada BBGP, bisakah kalau hanya cukup foto saja gitu. Ya saya sih nggak masalah Kak, kalaupun video juga buat saya memang nggak masalah. Memang kami ya seringkali setiap pelatihan kami wajib implementasi dan dijadikan dokumen sekolah itu Kak sebenarnya. Kalau untuk saya, terima kasih Kak Rizky. Siap. Sudah disampaikan tuh kan Nana ya. Siap, terima kasih Kak Angkus. Oke, kalau di sini kan persyaratannya atau peraturannya memang boleh video atau foto, Kak. Silakan saja, Kak. Di sini juga kan tadi Kak Angkus sudah bertanya seputar waktu. Nah, di sini juga saya tidak bisa menyimpulkan berapa menitnya karena di sini memang tidak ada. Mau itu hanya 5 menit saat memaparkan, silakan saja gitu. Tapi karena di sini peraturannya hanya video atau foto, silakan. Kalau memang foto semuanya ya harus foto gitu Kak. Jangan nanti ada yang mengumpulkan video gitu. Ya, betul. Semuanya harus foto. Kalau ada video ya silakan. Mau hanya 3 menit, 5 menit. Karena kan 9 slide itu sedikit ya Kak ya. Nggak mungkin sampai lebih dari 10 menit. Kemarin saya hanya mengumpulkan saja hanya sekitar 13 menit tuh Kak. Oh gitu. Tapi kan pasti ada diskusi Kak Rizky, pasti ada kan tanya jawab seperti Kak Rizky sekarang kan. Nah itu dia. Yang membuat lama itu biasanya kan tanya jawab tuh Kak Rizky. Ya, gitu betul. Biasanya. Betul. Ya sudah. Teman-teman kita foto saja ya. Foto saja ya. Jadi disepakati foto ya. Ya. Boleh. Tapi ya Pak, foto aja Pak. Setuju. Foto aja Pak. Fotonya juga melibatkan semua ya Kak ya. Jadi kakak-kakak semua itu sedang menerangkan presentasi, ada layarnya atau ya seperti seminar gitu Kak. Dan juga pesertanya juga terlihat di dalam foto. Jadi yang dikumpulkan itu di dalam satu Google Drive itu mulai dari foto saat desiminasi, foto absensi, dan juga notulen. Mungkin seperti itu Kak. Siap. Jangan lupa Bapak Ibu, kakak-kakak, judul slide-nya tuh ada ditampakkan ya. Iya. Judul slide-nya itu gitu. Betul. Judul programnya ditampakkan di awal. Iya, jadi judul program kakak aja itu sudah satu slide sendiri tuh Kak. Ya, jadi 8 slide-nya sisanya dikit banget. Makanya saya bingung nih kenapa 9 slide ya. Ya harusnya bebas gitu. Mungkin ada lagi kakak-kakak yang lain sebelum kita tutup nih Kak. Izin Kak, tanya Kak. Silakan Kak Juni. Jadi tadi kan untuk tugas RTL ini kan berarti kan pakai foto ya Kak. Berarti saat pemaparan itu berapa ya Kak fotonya itu? Apakah tiap slide difoto apa? Ya, apakah ada batas maksimal fotonya Kak? Oh gitu, oke siap Kak. Sebenarnya itu juga tidak ada sih Kak, tidak ada. Yang penting ada. Ya intinya semua terlihat Kak, semua sisi itu terlihat saat Kakak Juni nanti memaparkan. Pasti kan yang Kakak paparkan itu kan terlihat slide-nya ya Kak ya. Bebas itu mau slide berapa. Yang penting ada foto seperti Kak Juni itu sedang memaparkan. Dan juga terlihat juga rekan-rekan yang melihat gitu Kak. Terlihat pesertanya juga terlihat seperti itu Kak Juni. Siap Kak, terima kasih. Ya boleh 3 atau 4 itu bebas Kak, tidak ada batasnya. Siap Kak, terima kasih Kak. Sama-sama Kak Juni. Mungkin siapa lagi Kak? Cukup Kak? Kak PPT-nya, Kak
Kak Rizky, PPT-nya ditunggu segera ya, karena supaya kita Senin bisa eksekusi Kak, mulai. Siap Kang Kos, nanti langsung saya kirim ke dalam grup ya Kak. Siap, terima kasih. Sama Kak. Oke, mungkin cukup ya Kak. Nah, ini pada sesi akhir kita hari ini merefleksikan pembelajaran modul 3 yang sudah tadi kita review Kak, bareng-bareng nih Kak. Yang kedua ada memahami penugasan rencana tindak lanjut yang sudah kita bahas tadi. Ini penutup dan terima kasih. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah selesai nih Kak. Oke, kita foto dulu ya Kak sebelum berdoa. Izin kakak-kakak semua ditampilkan on cam dulu, Kak Dimas, Kak Catur, Kak Indra, Kak Jemi, Kak Andika. Kak, ini saya nggak ada Ya, Kak. nggak muncul fotonya ya Kak. Kok dari tadi Paketan lu videonya habis, nggak kelihatan? Dimas. Bentar Kak. Tahu nih dari kemarin Pak HP-nya Catur ini dari dulu, mana Kak. itu? Pak Catur dari mana Pak Catur? Ganti Iya, mohon maaf Pak. Mohon Baru maaf. bangun Kak. Kak, siap Kak. Kita foto dulu Kak. Siap, 1, 2, 3. Oke, lagi Kak. Sebentar saya stop share. Kak Jemi mana nih Kak Jemi? Kak Indra, Kak Andika. Siap, 1, 2. Hilang Kak. Itu Kak Indra, itu asap apa Kak Indra? Supaya bakaran apa? 1, 2, 3. Oke, gaya bebas Kak, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Izin Kak Dian, kita tutup dengan doa Kak. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Rizky sebagai fasil kita bersama yang sudah menerangkan dengan begitu baiknya informasi-informasi yang insya Allah manfaat buat kita untuk melaksanakan atau menjalankan tugas-tugas kita ke depan dengan baik. Baiklah kakak-kakak semuanya, di sore hari ini, di malam minggu ini, marilah kita kembali berdoa. Saya mengharapkan kebahagiaan untuk kita dan keluarga kita, kesehatan untuk kita dan keluarga kita, juga tentunya semoga kita semua bisa menjalankan sisa-sisa kegiatan kita di PPKG PJOK ini dengan baik, dengan penuh semangat, tidak ada kendala satu apapun yang berarti. Untuk itu marilah kita berdoa dimulai. Amin. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dian. Terima kasih Kak. Kita semua sudah meluangkan waktunya. Tidak lupa ya Kak, saya ingatkan kembali tugas-tugas yang dari modul 1, 2, dan 3 yang belum silakan dilengkapi karena masih ada waktu nih Kak. Jangan sampai mepet-mepet di Desember nanti Kak, takutnya udah tertutup dari BBKP, jadinya tidak terbaca. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya saya izin live ya. Assalamualaikum. Selamat Assalamualaikum. Waalaikumsalam.